Iya, selamat datang rekan-rekan di video modul dan ini video kelima ya di mata kuliah struktur data. Masih bersama saya Gilang Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Universitas Terbuka ya. Oke, di video kelima nih ya atau modul kelima ini akan membahas tentang sorting atau pengurutan ya, berurutan, mengurutkan gitu. Jadi ketika kita punya data, kita bisa mengurutkan data tersebut ya, mau dari kecil ke besar, besar ke kecil gitu ya. Data itu berupa angka ataupun huruf itu bisa diurutkan. Jadi di pertemuan kelima atau modul kelima ini membahas tentang hal itu. Ada dua algoritma penting yang akan dijelaskan, nanti kita bahas masing-masing. Ada merge sort, jadi menyatukan, merging gitu ya, merging sorting. Yang kedua ada counting sorting, jadi menghitung untuk menjadikan urutannya. Itu sih dua algoritma yang akan kita pelajari di bab ini. Oke, kita mulai aja. Ini referensinya dan ini pengantarnya dulu. Jadi untuk sorting atau pengurutan atau ada bahasa kata dasarnya urut ya, susunan atau deretan. Jadi kita akan mengubah data yang asalnya acak seperti ini menjadi berurutan. Gitu ya. Mau itu berupa huruf atau di sini berupa angka gitu ya. Kita bisa mengurutkan kedua data tersebut. Data pun bisa diurutkan berdasarkan ascending atau dari kecil ke besar. Kalau di sini A, B, C ya. Kalau descending itu dari besar ke kecil, D, C, B, A kayak gitu. Jadi dua dua balikan ya datanya itu mau kecil ke besar, besar ke kecil, mau berupa huruf atau berupa angka pun bisa diurutkan. Itu. Tujuannya mengurutkan ya jelas sih untuk mendapatkan urutan yang benar gitu. Ketika kita punya data acak, tapi kita pengen data yang lebih rapih gitu ya. Atau kita pengen tahu data yang terbesarnya siapa, data yang terkecilnya mana itu bisa didapat dengan cara mengurutkan datanya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nah ini, algoritma pertama yang kita bahas adalah algoritma merge sort ya. Merge itu artinya merging ya, menyatukan ya. Tapi kalau dalam istilahnya sekaligus merge sort itu adalah berbasis perbandingan si algoritmanya. Biasanya digunakan jika isi data itu tidak ada yang sama atau tidak ada yang duplikat. Jadi kita punya 10 baris data gitu ya, 10 data atau 10 di sini pakai angka gitu ya. Tidak ada angka yang sama, tidak ada yang duplikat, algoritma merge sort ini bisa dipakai. Nah, contoh atau maksud dari perbandingan di sini adalah ini ada ilustrasinya jika angka kiri lebih besar dari angka kanan, di sini 7, apakah lebih besar daripada 3 gitu ya, maka akan ditukar posisinya. Jadi melakukan perbandingan terlebih dahulu lalu menukar posisi gitu ya. Lalu jika angka kiri lebih kecil dari angka kanan gitu ya, maka tetap. Jadi logikanya hanya logika itu saja. Lebih besar maka tukar atau lebih kecil maka tetap. Itu logika untuk algoritma merge sort gitu ya. Kita coba next dulu. Nah ini step by step-nya atau konsep dari merge sort ini jika ada deret angka array pertama, deret tersebut dipecah menjadi dua bagian dulu. Jadi ada bagian ini, bagian kiri, bagian kanan dengan jumlah yang sama. Lalu bagian itu dipecah lagi. Ya, jadi dari kayak tree ya, kayak konsep tree. Dari satu bagian dipecah bagi dua lagi, sampai tersisa dua angka. Ketika sudah dua angka, gunakan logika bandingkan dan tukar yang tadi ya. Nah ini, ketika sudah menemukan dua angka, menggunakan logika bandingkan lalu tukar posisinya. Jika angka kiri lebih besar dari angka kanan, maka ditukar posisinya. Setelah semua subbagian dibandingkan, jadi semua subbagian dibandingkan, kita kan memecah jadi banyak bagian tuh. Semuanya dibanding-bandingkan dan tukar, lalu disatukan kembali dengan tetap menggunakan logika bandingkan dan tukar sampai menjadi deret angka array yang utuh kembali. Ini 8 step ya, tapi kita bahasnya menggunakan grafik aja dengan gambar ya supaya lebih paham. Nah, seperti ini. Ketika kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angka yang acak gitu ya.
kita bagi dua dulu. Ini ada 4 angka di kiri, 4 angka di kanan gitu ya. Lalu 4 angka ini dibagi dua lagi. Dibagi dua lagi. Ini yang kanan pun sama, dibagi dua dan dibagi dua. Lalu gunakan logika tadi. Bandingkan dan tukar. 7 dengan 3, apakah 7 lebih besar? Iya, maka ditukar jadi 3 dan 7. 2 dan 16 tetap. 24 dan 4 ditukar. 9 dan 11 tetap. Ketika sudah posisinya bertukar, maka ini dan ini disatukan kembali. Tapi dengan menerapkan konsep bandingkan dan tukar lagi. Sehingga si angka 2 menjadi di sebelah kiri, lalu angka 3, angka 7, dan angka 16. Konsep ini pun sama dilakukan, disatukan tapi dengan menggunakan konsep bandingkan dan tukar juga. Sehingga 4 ada di sebelah kiri, 9, lalu 11, dan 24. Dan digabungkan kembali pun sama, menggunakan konsep bandingkan dan tukar. Sehingga menjadi satu deret lagi, satu deret baru yang sudah terurutkan datanya. Kalau ini urutannya berdasarkan kecil ke besar ya. Kalau kita mau dari besar ke kecil, konsepnya ditukar aja. Gitu. Ini logika atau cara kita menggunakan konsep merge sort ya. Kurang lebih seperti ini. Kita lanjut. Nah, ini ada dalam bahasa Java. Saya sudah buat juga ini. Kita coba saja. Nah, ini kita punya angka nih. Deret angka di sini. Lalu kita print dulu si angkanya. Lalu kita panggil fungsi merge sort ini. Nah, ini saya udah buat di bawahnya. Jadi ada apa namanya? Ada algoritmanya untuk mengurutkan angka dengan algoritma merge sort gitu ya. Membandingkan dan bertukar gitu. Sehingga kalau kita coba dijalankan, nah asalnya ini 4681 menjadi 1234. Jadi semua terurutkan ya. Kalau mau dicoba boleh, saya akan scroll perlahan-lahan supaya bisa di screenshot dan dicoba ya. Ini main functionnya, lalu ini function untuk sortingnya, lalu ini function si merge-nya. Ini function print-nya. Walaupun sebenarnya di bahasa Java juga sudah ada fungsi untuk mengurutkan sendiri, tapi karena kita sedang belajar menggunakan merge sort, jadi kita membuat algoritma atau function baru di sini ya. Function merge sort. Oke, seperti kita balik lagi ke PDF-nya. Ini konsepnya merge sort. Oke. Algoritma kedua yang kita pelajari adalah counting sort. Jadi algoritma itu menghitung. Jadi algoritma untuk sorting dengan cara menghitung. Kalau di sini konsepnya adalah berbasis menghitung angka yang sama. Jadi biasa digunakan jika ada data yang sama atau duplikat. Gitu. Contohnya ini ada 2974184. Nah, ini ada dua angka 4 di sini. Jadi kita bisa menghitung jumlah angka yang samanya. Jadi kalau ada deret angka seperti ini, lebih baik atau lebih bagus kita menggunakan counting sort. Karena ada dua angka 4 di sini. Atau 4 ini muncul dua kali di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini step by step-nya adalah ini pertama kita punya angka dulu, angka array-nya seperti ini. Pertama kita lihat nilai maksimal dalam deret angka array tersebut. Kita lihat sini ada 9 yang paling tinggi ya. Maka kita simpan, maksimal angkanya adalah 9. Lalu kita buat array kosong sejumlah nilai maksimal tadi plus 1. Artinya ada 10, berarti kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 slot array. Tapi kalau dengan indeks dari 0 ya, 0, 1 sampai 9. Tapi kita bikin 10 kotak array seperti ini. Setelah itu, kita hitung jumlah angka yang sama. Misalkan ini ada array-nya 2, itu hanya muncul satu kali, maka kita tulis di array kedua ini 1. 9, 1 juga. 7, 1. 4 ada 2, maka di sini kita tulis 2 di sini. Terus 1 muncul satu kali.
8 dia muncul 1 kali juga, 4 tadi udah muncul 2 kali. Yang tidak ada kita kasih dengan angka 0, kayak gini. Jadi kita counting dulu angka yang muncul berulang kalinya seperti itu. Oke, cukup paham ya? Lanjut. Step kelima adalah jumlahkan deret angka ke kanan, atau kita menyebutnya adalah cumulative count. Jadi kita menjumlahkan deret-deret angka tadi ke kanan. Contohnya adalah 0 tambah 1, 1. 1 tambah 2, 3. Kalau kita lihat dari sini, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. Maka disimpan dalam sininya 2. Gitu. Lalu balik lagi, 2 tambah 0 adalah 2. Maka disimpan di ketiga tetap 2. Lalu lagi balik lagi sini, 2 tadi ya, tambah 2, 4. Maka kita simpan di sininya adalah 4. Lalu 4 tambah 0, 4 tetap 4. Ya. Terus 4 tambah 0 lagi tetap 4. Gitu ya. Selanjutnya sampai ke akhirnya. Maka menjadikan sebuah array baru, yaitu namanya cumulative count. Seperti ini. Oke, jadi dijumlah-jumlahkan kanan. Selanjutnya step ke-6. Ini mencari posisi indeks angka 2. Misalkan ini adalah original array-nya seperti ini. Kita lihat angka 2 ini di array kedua. Kita lihat array keduanya itu adalah angka 2. Ya, terus 2 dikurangin 1, maka 2 ini kita tempatkan di array ke-1. Nah, ini. Jadi pertama lihat dulu angka 2, kita lihat posisi 2 itu udah ada di sini. Isinya adalah 2, 2 dikurangi 1, 1 maka simpan di sini. Agak rumit ya sebenarnya. Kita terus coba aja. Angka 9, indeks ke-9 itu ada ini, nilainya 7. 7 kurang 1, 6, maka simpan angka 9 itu di array ke-6. Kita lanjut, ya. Si 7 nih, kalau 7 kita lihat angkanya 5. 5 dikurang 1, 4, maka 7 disimpan di ke-4 ini. Disimpan di sini. 7 disimpan ke, ini 7, 5, 5 kurang 1, 4 sini. Maka 7-nya ada di ke, nah sini. Terus dilanjutkan lagi sampai akhir. Misalkan 4, 4 ada di mana? 4 ada di 4, lihat ada di sini 4. 4 kurang 1, 3. Maka 4 disimpan di array ketiga sini. Lanjut, ini 1. 1 itu adalah ini. 1 kurang 1, 0. Maka disimpan di sini. 8 nih. 8 itu ini 6. 6 dikurangi 1, 5. Maka disimpan di sini. Jadi sekarang kita sudah mempunyai array yang terurutkan. Jadi memang agak ribet ya, kita harus melihat dulu angka berapa ini, melihat indeksnya, lalu mengurangi angka ini. 2 kurang 1, maka disimpan di sini, angka 2 tersebut. Lalu yang 9, 9 adalah ini, lihat angkanya 7, 7 kurang 1, 6, maka 6 disimpan di sini 9. Lagi 7, yang ini. 5, 5 kurang 1, 4, maka angka 7 tadi disimpan di 5 kurang 1, 4 di sini. Jadi seterusnya ya. Memang agak panjang, tapi cukup akurat juga untuk penempatan counting sort ini. Ini pun saya udah buat dalam bahasa Java ya, si counting sort ini. Ini seperti tadi kita punya array dulu, lalu kita print array-nya sebelum di sorting dan sesudah sorting. Sedangkan algoritmanya sini cukup banyak ya, ada function untuk melihat nilai maksimal dulu. Terus ini function untuk counting sort-nya nih. Saya agak pelan-pelan supaya bisa di screenshot. Oke. Lalu saya punya fungsi untuk ngeprint si array-nya. Kalau kita jalankan, nah ini before-nya adalah seperti ini, dan setelahnya adalah seperti ini. Jadi di sini banyak sekali melakukan for ya, banyak sekali melakukan looping untuk mendapatkan counting-nya nih, menjumlahkan angka-angkanya. Seperti itu. Ini sama aja kayak tadi ya. Oke, jadi hanya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kelima ini ya, video tentang
sorting. Ada dua algoritma yang kita pelajari, merge sorting dan juga counting sort. Gitu ya. Merge sort, count sort, jadi counting sort. Jadi mau konsep yang dibagi dua dulu lalu dibandingkan dan ditukar, atau konsep yang dihitung lalu dipindahkan posisinya sesuai array yang kita hitung tadi. Terserah mau pakai yang mana, yang jelas sudah dipelajari dua-duanya. Mungkin yang paling panjang sih yang counting ya, agak panjang sih step by stepnya, tapi juga cukup akurat untuk melakukan pengurutan data. Mungkin itu aja dari saya. Semoga bisa dipahami dan semoga mengerti, dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.